Saya banyak cerita. Tapi sekarang mari kita belajar firman Tuhan dulu. Bila Roh Allah turut bekerja, itu judulnya Yehezkiel pasal 37. Mari kita lihat ayat-ayatnya ya. Saya bacakan dulu beberapa ayat. Mungkin kita baca, tunggu ya. Kita baca 4 ayat aja dulu. Kita baca bersama-sama ya. Kalau boleh kita bagi berdiri waktu membaca Alkitab. 4 ayat saja, nanti kalau ada lebihnya saya bacakan. 1, 2, 3, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku ayat 4, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Sekali lagi ayat 5 ya, beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalamnya, supaya kamu hidup kembali. Katakan amin. Silakan duduk. Di kebaktian pagi tadi, jam 10, baktian siang, baktian 1. Saya terbeban untuk mendoakan kesembuhan ilahi bagi mereka yang sakit. Jadi saya tunggu kesaksian mereka nanti di CGCG. Tidak ada tim dokter yang standby seperti Festival Kuasa Allah, tetapi Anda harus kembali ke dokter untuk verifikasi kesembuhanmu. Saya tunggu nanti, CGCG ke depan ini di Surabaya Pusat dan Utara akan exciting sekali karena akan ada banyak kesaksian. Tadi ada puluhan orang, berapa puluh tadi ya, maju, kita tumpang tangan. It's not about feeling ya. It's about proof. Nanti akan terjadi bukti. Tapi kebaktian ini saya merasa ada banyak pemulihan hidup. You see, ada banyak kesembuhan batin perlu terjadi. Tulang-tulang kering itu adalah kita. Suatu kondisi rohani. Yehezkiel hidup di zaman perang 600 BC atau 600 tahun sebelum Masehi. Ini adalah sebuah penglihatan. Sebenarnya di antara penglihatan atau pengalaman nyata itu tipis sekali karena Yehezkiel itu dihinggapi Roh Allah dan dibawa rohnya keluar kepada sebuah lembah. Lembah itu penuh dengan tulang kering. Tulang kering itu bicara tentang kondisi rohani Israel. Israel perlu kebangkitan nasional. Dia perlu mengalami national revival. Tapi segala sesuatu yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupanmu secara jasmani, yang dapat ditangkap panca indera. Apapun yang Tuhan hendak lakukan, misalnya terobosan di dalam dunia pekerjaan, atau di dalam hubungan relationshipmu di rumah tangga. Apapun yang Tuhan mau lakukan, misalnya memberimu pertumbuhan dan pertambahan. Di dalam pelayanan Anda, supaya kalau Anda mau melihat buah-buah nyata, selalu akan dimulai dengan personal revival dulu. Selalu dimulai dengan sebuah kebangunan rohani pribadi. Harus ada terjadi spiritual renewal atau pembaharuan rohani. Itu yang terjadi. Yehezkiel ditunjukkan oleh Tuhan, apa yang akan terjadi oleh atas Israel. Sebelum mereka akan mengalami menang perang, menang bisnis, mengalami mujizat-mujizat yang lainnya dan berikutnya, Allah hendak memulihkan something so deep in them. Mereka itu runtuh di dalam. Dan Tuhan mau pulihkan. Kita lihat ayat pertama, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku. God's power bukan to show off. Kita tahu ada manifestasi-manifestasi power terjadi. Kalau rohku, bagaimana mungkin, bagaimana tidak? Sana tahu lah maksud saya. Kalau orang itu pegang tiang listrik, voltasenya itu ribuan. Tidak terjadi sesuatu itu nggak mungkin. Manifestasi itu tanda. Misalnya tadi puluhan orang saya tumpang tangan, saya bantu doa, kami bantu doa. Iman mereka, iman kami. Saya nggak pernah gini loh ya, kalau orang itu nggak ngalami mujizat, lalu saya tuduh dia kurang beriman, nggak pernah. Kalau orang nggak ngalami, kami berbelas kasih. Tapi kalau orang mau mencoba berjalan di atas air, kami pasti akan tuntun, ayo kau tidak beriman sendirian. Tadi saya tumpang tangan, ada yang rebah, ada yang tidak, it's okay itu.
ke dokter, go back. Tunjukkan pada para imam, si kusta itu tengah jalan sembuh. You have to believe when you ask, you receive. Semua khotbah seharian pasti ada benang merahnya. So don't worry, saya pasti akan wirawiri dalam firman Allah. Sekarang juga kalau kuasa Tuhan meliputimu, sesuatu pasti terjadi. The list yang paling sedikit terjadi, bisa terjadi manifestasi. Tapi manifestasi itu tidak perlu dicari. Kalau itu terjadi, jangan kau hakimi orang lain. Karena orang kalau pegang voltase tinggi, sesuatu terjadi. Sebagian rambutnya tiba-tiba keribu. Sebagian lagi tiba-tiba naik semuanya. Sebagian bisa terpental. Sebagian bisa berdiri kaku. Itu bicara tentang manifestasi jasmani kalau orang kesetrum. Orang kalau pegang Tuhan, hati yang haus dan lapar dan desperado dan putus asa, tiba-tiba bertemu dengan Allah yang hidup. Something will happen karena Allahmu itu bukan berhala yang mati. Allahmu itu nyata dan hidup. You will experience something. Di dalam rumah di mana ada Tuhan, rumah itu bukan berhantu tapi bertuhan, sesuatu akan terjadi. Makanya itu perlu ada ekspektasi. Kekuasaan Tuhan meliputi aku. Terjadi manifestasi, tapi saya beritahu sama semua tadi yang puluhan maju di altar call tadi pagi. Saya beritahu, go back to your doctor. Yang kita cari bukan manifestasi. Diagnosa berikutnya. Tumornya hilang. Tiroid itu tiba-tiba terbalik, autoimun tidak ada lagi. Kalau Tuhan tidak memberimu suatu karunia kesembuhan, Allah memberimu karunia iman untuk berjalan setahap demi setahap dalam kesembuhan itu. Ada yang namanya progressive healing, ada yang namanya instant atau divine healing, kesembuhan ilahi. I want you to believe untuk bisnis Anda. Percaya untuk pelayanan Anda, untuk CG Anda, ini lagi bulan CG Fund. You believe that God is able to give you fruits. Allah sanggup untuk memberimu buah yang kau cari, yang kau nanti. I want you to believe. Ini bukan bicara soal kemakmuran. Ini bicara tentang simple percaya sama Tuhan. Pesan Tuhan tadi pagi saya tidak perlu ulangi. Saya juga jelaskan balance-nya. Di mana orang tidak boleh mudah kecewa kalau jawaban doanya tidak sesuai aplikasi atau tidak sesuai dengan ekspektasinya. Tapi saya ajarkan bagaimana kita harus punya ekspektasi. Jangan pernah sama Tuhan itu basa-basi. Mulut kita itu harus mengutarakan apa yang kita yakini di hati. Never basa, never basi. Kalau kita asal ngomong lama-lama kita akan busuk di dalam diri. Let the word of God never expire on you. Firman Tuhan tidak boleh kadaluarsa dalam dirimu. Firman Tuhan itu harus be acted upon, harus benar-benar ditindaklanjuti. Firman Tuhan itu harus betul-betul diambil langkah-langkah yang nyata, berani melangkah dengan iman. Firman Tuhan itu harus diaktifasi dalam dirimu. Jangan jadi jemaat yang pasif, yang maunya cuma duduk mendengar lalu kita panasi kursi. Pulang ke rumah tidak alami apa-apa, bukan karena Tuhan yang salah, karena rumah ini tidak berhantu, rumah ini bertuhan. Tapi karena kita tidak pernah lay any claim. Karena kita tidak pernah mengklaim apa-apa, bukan karena kita serakah. Katanya tidak boleh minta-minta. Siapa bilang? Tuhan sendiri yang ajari, mintalah. Bukan Tuhannya yang salah. Tapi karena kita sama sekali tidak punya ekspektasi apa-apa sama Tuhan. Karena kita tidak percaya. Saya dorong Anda. Setiap kali datang ke rumah Tuhan, percaya bahwa sesuatu akan terjadi dalam hidupmu. Hidupmu itu tidak boleh seperti orang yang berputar-putar di padang gurun 40 tahun muter-muter gitu. Jadi 40 tahun kemudian, 40 years later, break even tetap di ground zero, tetap di tempat yang sama. Tidak boleh. Tiap minggu kita tuh harus jalan lurus sama Yesus. Tiap minggu itu kemajuan. Meskipun mujizat belum terjadi, maju tuh iman. Cara kita melihatnya, melihat kebaktian demi kebaktian, mingguan, hari Sabat seperti ini, karena gereja tetap adalah gereja, CG adalah CG itu relationship-nya, gereja itu adalah ibadahnya. This ini tidak bisa tergantikan dengan Anda ber-CG. Kecuali kalau kita dianiaya, apa boleh buat? Kalau enggak, tidak ada alasan untuk tidak ke rumah Tuhan. Tapi CG juga tidak bisa tergantikan. CG itu relation-nya. Itu yang membuat gereja ini kuat. Membuat kita itu tidak sendirian.
Kita kalau melihat ibadah demi ibadah, itu bukan seperti berputar di padang gurun. Itu namanya Kristen stagnan. Kita kalau setiap ibadah hari Minggu misalnya seperti ini, kita datang lagi. Itu setiap kali kita datang itu 100 meter lebih dekat sama Tuhan. Setiap kali datang itu seperti 100 meter kita jalan lebih laju dalam rencana Tuhan berikutnya. Meskipun rasanya persoalan kita masih tetap sama, muter-muter di situ. Biarkan padang gurun yang muter-muter padamu. Bukan kau yang muter-muter di padang gurun, paham maksud saya? Kalau masalah itu masih ada kan itu di luar kapasitas saya. Masalah saya masih sama itu kan di luar kontrol saya. Itu kan di dalam kontrolnya Tuhan. Asal saya sudah taat pada firman. Gak apa-apa. Biar seperti gasing masalah itu atau padang gurun itu muter-muter di sekelilingku. Tapi sorry ya, saya gak akan muter-muter di padang gurun. Silahkan kalau mau lalat itu muter-muter di kepala saya. Tapi saya jalan terus. Daripada lalatnya diam, saya muter-muter di sekeliling lalat. Kan agak annoying ya, saya itu benci lalat. Itu apalagi itu yang bandel banget, itu yang warnanya hijau atau apa, itu lalat pikat. Makanya malah lalat pikat itu seperti cowok yang kejar cewek, ceweknya udah gak mau terus dikejar gitu loh. Udah muak, tetap aja dikejar. Lalat muter-muter, bukan dikontrol saya. Saya muter-muter sekeliling lalat, itu keputusan saya. Hai lalat. Jangan lelet dalam iman. Kalau padang gurun muter-muter sekeliling saya, apa boleh buat? Ini baru balik dari Belanda soalnya. Eke. Ya. Nee. Holland spreken, little lah. Eke, tidak akan muter-muter di padang gurun. Ngomong kanan kirinya, how about ye? Bilang, Eke, tidak akan muter-muter di padang gurun. Ya. Amin. Kita buat padang gurun itu bosan sama kita. Kalau kuasa Tuhan meliputi aku, itu bukan kita yang kalau kuasa Tuhan meliputi kita akan melaju. Kita tidak akan muter-muter di tempat atau jalan di tempat. Kuasa Tuhan meliputi aku, dia bawa aku keluar. It's a very powerful statement. Lalu kekuatan Tuhan meliputi aku, the power of God. Dan ia membawa aku keluar. Dengan perantaraan rohnya. Live by the Spirit. Live by the Spirit of God. Ever since I met Jesus 33 years ago. 33 tahun yang lalu sampai hari ini. Sejak aku bertemu dengan Tuhan. Ini sudah menjadi pedoman hidupku. Dengan perantaraan roh. Aku memutuskan hari itu untuk hidup oleh roh. Bukan oleh daging, bukan oleh penglihatanku. Tapi oleh pendengaran. Sejak hari itu. Berita iman selalu saya sampaikan. Dari sejak saya masih umur belasan. Sampai sekarang saya AOG sungguhan. Saya sampai sekarang tidak mengubah firman yang saya bagikan. It's always about faith in Jesus. Apakah saya sudah sampai pada kesempurnaan? Belum. Tapi saya tidak akan pernah lepaskan iman. Karena itu satu-satunya jalan kekasih karunia. Jadilah umat yang beriman Bapak Ibu. Jangan jadi orang yang stagnan. Jadi jangan orang Kristen yang biasa-biasa. Kalau Anda sampai sekarang, lalu habis itu bergereja cuman gitu-gituan. Sudah bukan zaman. Udah bukan zamannya. Zaman Tuhan lari kok kita baru jalan. Segala waktunya kita lari bersama dengan Tuhan. Sebenarnya gak perlu lari dengan Tuhan sih. Tuhan jalan aja kita harus lari ngos-ngosan. Nah kalau Tuhan jalan saja kita lari, kita jangan stagnan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Ditaruh di tengah lembah dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Itu bicara tentang kita, tulang-tulang itu tulang-tulang kering. Itu situasi kondisi seseorang. Yehezkiel pasti salah satu orang-orang yang di zaman itu juga merasa hambar. Dia ditaruh di tengah-tengah tulang, dia merasa familiar. Mirip aku sekali. Seperti Yesaya waktu dipanggil Tuhan, Yesaya 6. Aku seorang yang bibirnya najis dan tinggal di antara orang-orang yang berbibir najis. Mirip ya?
Kiri kananku lihat saja, banyak, bukan pohon cemara, banyak yang seperti saya. Waktu dia ditaruh di tengah-tengah lembah tulang, dia pun tulang. Tapi dia melihat tulang-tulang yang lain. Please don't glorify your problem, you are not the worst. Jangan muliakan problemamu. Sebab masalahmu bukan yang terbesar. Tulang itu merasa dirinya paling belulang. Sampai dia ditaruh di tulang-tulang lain lebih kering, dia baru tahu, oh ternyata orang lain lebih buruk dari aku. Aku paling merugi materi. Orang lain ginjalnya tidak berfungsi. Saya tidak ngomong gini supaya kita itu terhibur di atas dasar kesengsaraan orang lain. Tapi supaya kita tidak merasa diri kita paling malang di dunia. Sometimes faith doesn't appear, iman tidak akan muncul sampai kita melihat bahwa kita bukan paling malang. Baru kita bisa melihat Tuhan. Makanya itu orang yang tinggal di rumah sendiri, aku sedih, duduk sendiri. Itu biasanya berakhir ambil tali dan mau bunuh diri. Tapi untung ada yang berdoa di gereja, talinya putus, tidak jadi mampus. Lalu dia datang hari Minggu, dia dibaptis. Yang ngerti, yang tertawa tadi itu adalah usia-usia SD-nya kurang lebih sama saya. Anak-anak SD sekarang tidak nyanyi lagu itu, puji Tuhan, saya tidak tahu siapa yang cipta lagu itu. Lebih baik GMS Live daripada aku sedih, duduk sendiri, ambil tali. Orang yang masuk ke dalam guanya seperti Elia, meratapi nasibnya, dia merasa dirinya paling malang, sebentar lagi tali itu akan kelihatan sangat menggoda. Tapi orang ini taruh di tengah-tengah tulang. Roh Kudus itu aneh. Aku itu sendiri kering kok ditaruh di tengah-tengah tulang. Aku minta Tuhan bawa aku keluar kok Tuhan malah bawa aku masuk dalam masalah orang. This is beautiful. Skenario ini Anda harus mengerti, makanya hikmat Tuhan tak terselami. When you are in problem, waktu Anda berada di dalam masalah, seperti Janda Sarfat itu. Dia tahu next langkahnya adalah dia wafat, dia dan anaknya. Tapi dia ketemu Elisa. Minta roti. Mau mati, malah harus kasih makan Nabi. Nabi itu apakah memanipulasi, memanfaatkan orang? Enggak. Elia maksudnya. Gagak pun layani dia. Kenapa dia butuh janda? Tuhan menguji imannya si wanita itu. Dia tidak bisa beriman kalau dia melihat kebutuhannya sendiri. Dia mulai beriman kalau dia melihat kebutuhan orang lain dulu. Dia baru bisa beriman. Makanya itu gak bisa Anda hanya ratapi. Lalu doa untuk masalahmu sendiri di rumahmu. Gak bisa. Anda butuh gereja. Gereja adalah tempat di mana Anda tiba-tiba netral. Dan Anda tidak bisa kontrol itu. Anda tidak bisa mengontrolnya dengan agendamu. Anda tidak bisa mengontrolnya dengan sumber dayamu. When you enter church, you become one of them. Makanya saya bersyukur. Akhirnya Tuhan berkata di atas batu karang ini kudirikan gerejaku. Gereja itu yang dirikan Yesus. Kalau yang lainnya kita yang dirikan dalam nama Yesus. Bisnisku aku yang dirikan dalam nama Yesus. Rumah tangga aku yang buat. Memang diberkati di dalam gereja, Yesus mempersatukan. But the only thing you hands off, the Roh Kudus only, itu the church. Anda dicemplungin di tengah, di tengah. That's the beginning of your miracle. Pahami ini ya Bapak Ibu ya. Pahami pewahyuan ini sangat mendalam sekali. Apa yang saya lakukan 25 tahun lalu, memimpin kegerakan rohani di Surabaya Pusat. Lucunya, saya ingat loh khotbah saya pertama kali di Surabaya Pusat. Itu yang saya khotbahkan tadi jam 10. Persis yang saya khotbahkan orang tuli mendengar waktu itu, 25 tahun yang lalu. Tapi, apa yang saya khotbahkan sekarang tidak boleh di level yang sama. Karena Anda sudah mengalami tahunan dengan Tuhan. Ini khotbah yang sama. Tapi levelnya satu oktav lebih tinggi. Do, tapi dengan do lebih tinggi. You must catch God's revelation for your life through my sermon. Harus tangkap ini. Tangkap basah-basah, hai tulang yang kering. Tuhan cemplungin taruh di sana, baru kita bisa beriman. Ketika kita tidak lagi mendoakan hanya mimi. Tuhan itu lucu. Aku minta keluar kok malah disuruh masuk. Penuh dengan tulang-tulang belulang. Kok sama aku ya? Malah lebih parah dari aku. I think kalau Anda bisa sampai mikir begitu, itu revelation. Itu bukan perasaanmu. Itu Bapa yang membisikkan kepadamu.
Dan kalau Bapak mulai ngomong gitu, you have a hope. Anda punya harapan bahwa Bapak sudah mulai menggiringmu keluar dari masalahmu. Detik di mana Anda masih tetap submarine, ya, apa itu, kapal selam di dalam problemamu, Bapak belum akan bekerja. Dia masih punya agenda untuk membawamu sampai titik ngeh. Aha, bahasa Ibraninya versi Jawa Tengah, mudeng. Ya, bahasa Ibrani versi Surabaya sampai dong. Sampai Tapi kalau Anda sudah mulai ke itu sebentar lagi akan ada lanjutnya. Lord God, Thou hast made the heavens and the earth by Thy great power. Inggrisnya ada tuh, Lord God, Thou hast made the heavens and the earth with Thy outstretched arm. Nah, ini ada lanjutannya. Nothing is too difficult for Thee. Nothing is too difficult for Him. Great and mighty God, great in comfort, mighty in Thee. Mighty, nothing, absolutely nothing. Nothing is too difficult for Him. Bahasa Inggrisnya gini, bahasa Indonesia seperti ini. Oh Tuhan, pencipta langit bumi, tiada mustahil bagi Dia. Oh tiada mustahil bagi Dia. Gagah perkasa, penasehat Dia. Tiada, sesungguhnya tiada mustahil bagi Dia. Iman untuk mujizat tidak bisa keluar dari angan-angan iman-iman, beriman-iman lalu kita pompa-pompa iman. It's not like that. Iman untuk mujizatmu itu biasanya bermula dari sebuah lembah. Kita minta keluar, Tuhan malah bawa kita ke bawah, ditunjukin tulang yang lain. That's the beginning of God's power working in you. Kalau Anda belum sampai ke titik itu, Anda belum dapat revelation untuk breakthrough-mu, terobosanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya harap Anda nangkep ini. Makanya itu sebagian di antara kita, tulang kering itu, di dalam diri kita ada kekeringan yang harus dibasahi. Dimulai dengan sebuah pewahyuan bahwa apa yang ku alami itu bukan yang terburuk. Makasih Tuhan. Lalu kita mulai berbelas kasihan, ya Tuhan, tolong temanku ini. Di situ Anda akan sembuh. Makanya orang itu susah ngampuni, mau tahu kenapa? Karena dia pikirkan diri. Tapi kalau kita bisa memikirkan Tuhan, wow, Engkau terlebih dulu mengampuni aku, dosaku itu lebih gede sama Tuhan daripada dosa orang itu sama aku. Gampang ngampuni itu. Karena itu tulang ini harus melihat tulang yang lain. Kita lihat ayat 2. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ini gak main-main ya. Kata amat kering, katakan amat kering. Amat kering ini bukan kering kerontang, dia lebih parah dari itu. Amat kering ini berarti beyond repair. Tidak mungkin bisa dipulihkan atau dihidupkan. Misalnya, tulang yang baru saja kalau orang itu patah tulang. Di film-film sih, ya. Krak gitu, dia kembaliin krak lagi. Nah, masih bisa, tapi setahun kemudian nggak balik. Udah jadi osteoporosis atau apa, tanya dokter sendiri. Misalnya jari putus, bawa ke hospital. Jangan hilang tuh jarinya. Mungkin masih bisa disambung, nanti aja bentuknya agak jelek, tapi masih berfungsi. Tapi kalau bulan depan kau bawa, udah nggak bisa. Dia udah membusuk. Amat kering ini artinya sudah membusuk, sudah impossible. Situasi suasana itu keadaannya sudah hopeless, tidak ada harapan. Apakah ini yang dialami oleh beberapa orang? Aku berada di situasi yang mati. Tidak bisa lagi, itu beyond repair. Bolak-balik Yesus diperhadapkan dengan semacam ini dalam mujizat kebangkitan orang mati. Yang mana kita mungkin belum pernah melihatnya. Tapi kita percaya kuasa kebangkitan itu ada. Yesus datengin pada waktu perjalanan terinterupsi. Akhirnya karena wanita pendarahan 12 tahun itu, Yesus jadi telat datang untuk membantu, untuk menyembuhkan seorang anak yang sakit.
Maka disampaikanlah, percumalah, sudah gak usah datang. Anak itu sudah mati. Udah kering. Yesus datang dan anak itu bangkit. Demikian pula dengan Lazarus. Ciciknya pun Marta pun sudah berkata, ya aku tahu suatu hari akan bangkit Tuhan. Andai kau ada di sini, adik kami gak mati. Sehingga orang-orang yang gosip keliling-kelilingnya jangan didengarkan. Iman itu timbul dari pendengaran akan Kristus, bukan pendengaran opini. Orang-orang sekeliling pada berkata, masa dia yang bisa mencelikkan mata orang buta? Yang bisa menyembuhkan orang kusta. Tidak bisa mencegah sahabatnya sendiri. Lazarus itu kan sama Tuhan Yesus kan good friend. Bukan hanya Lazarus, Marta. Masa gak bisa mencegahnya dari kematian? 4 hari sudah busuk. Itu sudah bau kain kafannya. Dia sudah jadi mau dimumi, mau gimana, dia sudah gak bisa. Mungkin kalau dia baru mati berapa detik itu masih bisa dipompa. Mesin masih bisa main. Tapi ini sudah 4 hari. Udah busuk, gak ada kulkas. Gak tahu lagi itu lagi winter atau summer. Kemungkinannya sih banyak orang di luar itu gak mungkin winter. Apalagi begitu pembusukan lebih cepat. Tuh Lazarus bukan orang kaya. Gak bisa rempah-rempah. Semua orang berkata sudah gak bisa ini orang. Dibuka pun sudah busuk. Gak bisa. Udah nyenyek. Mungkin udah matanya sudah gak ada. Mungkin sudah dimakan sama maggots atau sama cacing, gak tahu. Mungkin ada bagian tubuhnya atau mungkin organnya itu sudah mengkeret, sudah gak bisa. Lalu Yesus bangkitkan Lazarus, dia gak hanya kasih nyawa loh. Mungkin dia ciptakan ginjal baru. Semua gak mungkin setelah Lazarus hidup lalu habis masuk ICU. Gak bisa pipis sendiri. Pipis darah. Kenapa? Karena 4 hari itu ginjal rusak semua. Paru-paru setelah itu pakai infus. Enggak. Dia fine, thank you. Waktu Tuhan bangkitkan, dia sungguh-sungguh bangkit. Dan dia sungguh-sungguh sehat. You see, you have to know that with God there's nothing impossible. Gak ada yang namanya point of no turning back. Gak ada yang namanya too late, itu gak ada. Terlambat, itu gak ada. Kata amat kering ini menunjukkan situasi terburuk, dan paling mustahil. Apakah Anda berada di situasi seperti itu? Kesku ini gak mungkin bisa. Ini gak mungkin jadi. Itu kata amat kering. Renungkan. Dia bukan bicara tentang moisture. Karena tulang-tulang yang mati itu sudah puluhan tahun kali. Dalam visi penglihatannya Yeskiel. Tulang-tulang itu sudah tidak ada moisture-nya. Moisturizer, lotion itu buat kelembapan. Tulang sudah gak ada kelembapannya. Udah gak ada. Itu seperti orang menemukan tulang dinosaurus itu loh. Mana bisa dihidupkan. Paling hanya bisa disusun di museum saja. Udah gak bisa apa-apa. You can do nothing with this. Dia sudah berubah, bukan lagi menjadi tulang. Dia sudah jadi fosil. Udah dari fosil jadi apa lagi? Jadi pigmen. Kan saya tahu, saya seorang seniman. Saya tahu melukis dengan pigmen. Pigmen yang keluar dari hasil fosil. Itu memang warnanya bagus-bagus tuh. Kalau biru-biru sekali, merah-merah sekali. Kalau sudah jadi fosil, apalagi udah jadi pigmen. Gak bisa jadi hewan. Itu artinya amat kering. Selama Anda belum melampaui ini, berarti Tuhan masih bisa tolong, katakan amin. Selama Anda belum melewati ini, berarti Anda masih berada di dalam visa mujizat Allah, masih bisa terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Katakan amin. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. I love this verse 3 ayat 3. Tuhan itu instead of, Tuhan itu bukannya itu memberitahu, Tuhan itu bertanya. Gini loh, banyak orang, saya melihat banyak orang Kristen ya khususnya ya, suka tanya sama Tuhan, suka memojokkan. Loh, it's okay kalau kita mau tanya untuk belajar. Tuhan tidak pernah tolak. Bahkan seorang seperti Thomas pun, Thomas itu loh yang suka ragu, dia tanya pun Tuhan indahkan loh. Kalau aku tidak mencucukkan jariku, Tuhan muncul di depan matanya. Karena dia bukan bertanya itu untuk menguji. Dia bukan bertanya itu untuk apa? Karena dia bukan bertanya itu untuk mencobai. Thomas itu tanya tulus hati karena dia memang bergumul dengan yang namanya keraguan. Paham ya?
Tuhan itu tahu menguji motivasi seseorang. Orang itu tanya hanya demi berdebat, hanya untuk membuktikan dia benar, atau orang itu tanya karena dia mau belajar. Thomas itu mau belajar, Tuhan indahkan. Kalau kita belajar tentang murid Yesus 12 itu, si Thomas khususnya, saya merasa dia itu paling relevan sama kita. Kita ini banyak sekali kebimbangan. So, jangan dari cerita Thomas itu bukan Tuhan ngamuk loh ya. Kamu gini aja baru percaya. Tuhan itu enggak marah. Kalau kita baca cerita tentang Thomas, saya merasa kasih Yesus itu begitu nyata bagi orang-orang yang suka ragu dan bimbang seperti Anda dan saya. As long as kalau kita tuh tanya sama Tuhan itu untuk tahu kebenaran, it's okay. Jadi saya enggak pernah anti. Kemarin aja waktu di Eropa, saya ngobrol dengan satu orang, ini orang Eropa asli, bukan orang Indonesia. Setelah ngobrol berapa menit itu? 20 menit. Dia memutuskan untuk dibaptis. Padahal teman-teman berkata dia sudah mengaku dirinya Thomas. Dia nggak percaya. Semacam ateis pikirannya. Meskipun sudah termasuk bagian dari gereja kita. Gereja kita di GMS Eropa itu banyak sekali anggotanya. Bahkan coach, bahkan sponsor, bahkan CGL-nya semuanya itu orang-orang bule. Bukan orang Indonesia. Jadi yang pegang-pegang tanda gini, welcome home semuanya itu bukan orang Indo. Orang-orang Eropa. Ikut MSJ loh, MSJ 1, 2 semuanya. Ya. Waktu saya ngobrol-ngobrol gitu, saya nggak anti. Orang-orang mungkin sudah alergi sama yang gini-gini, enggak. So saya bisa merasa, saya nggak bodoh lah. Manusia itu diciptakan Tuhan dengan satu namanya firasat atau perasaan. Sekalipun saya bukan wanita, perasaan peka. Tapi kalau sama orang kan bisa baca ya. Kita bukan menghakimi, tapi kan kita bisa kerasa ya. Orang ini mau belajar, saya ngobrol sebentar. Nggak lama kemudian saya antar dia kolam baptis. Oh, saya mau mendengarkan tepuk tangan untuk Tuhan. Tanya sama Tuhan itu gak apa-apa kok. Tapi ada orang itu yang selalu tanya, mempertanyakan Tuhan. Bukan tanya sama Tuhan, mempertanyakan Tuhan. Apa-apa, why? You're not fair, engkau tidak adil. Kenapa aku melayani Tuhan, kau izinkan ini terjadi? Kenapa aku sudah memberi, mendukung pelayanan Tuhan, kenapa kau izinkan bisnisku begini? Kenapa aku itu sudah setia sama Tuhan, kenapa kau coba? Ada orang itu tanya. Orang kayak gini ya, gampang. Tuhan itu tidak perlu selalu memberi jawaban. Karena Tuhan itu seringkali dipaksa duduk di kursi terdakwa. Dan Tuhan, dia sebagai jaksa penuntutnya. Dan semua manusia itu seperti jadi hakimnya. Dan Tuhan itu harus jawab dia. Jadi Tuhan itu tukang jawab. Saya takutnya orang seperti itu waktu mati, dikasih Tuhan satu pertanyaan langsung tidak bisa jawab orang. You know, Tuhan yang sering kita pertanyakan, sekali dia lontari pertanyaan, Anda tidak akan bisa jawab. Bungkam masuk neraka. When God asks a question, you're in a dangerous place. Makanya saya sama Tuhan itu belajar untuk ya dan amin. Berarti Pastor Philip yes man. Ya, saya yes man terhadap Yesus. Karena Yesus juga yes man. Dia dikatakan ya dan amin. He's yes and amen. Saya kalau punya pertanyaan, saya tanya sama Tuhan. Saya tidak ketakutan, karena dia adalah Papa bagi saya. Tapi saya belajar untuk tidak meragukan dan mempertanyakan dia. Moralitasnya saya tidak pertanyakan. Karakternya, intention atau maksud hatinya, saya tidak pernah pertanyakan. Saya tidak pernah pertanyakan kasihnya. Saya tidak pernah pertanyakan identitasnya dalam hidup saya. Dia Tuhan. Dia Raja. Tuhan kalau tanya sama kita, you're in a dangerous place. Tuhan itu tidak banyak ngomong. Disikat kanan kiri orang Farisi. Mereka semua ini dikasih jawaban, Tuhan tidak pernah puas. Kasih jawaban, besok hari datang lagi dengan pertanyaan baru untuk menjebak Tuhan. Ini koin. Bukan koin. Pernah Tuhan ditanyai, boleh nggak bayar pajak sama Kaisar? Waduh, segala macam jebakan yang legal segala. Tuhan nggak nggak bicara banyak. Tuhan hanya sampaikan apa yang akan menjadi pengajaran dalam firman, apa yang menjadi Injil. Sekali Tuhan merasa cukup sudah. Mereka tanya macam-macam. Tuhan balas pertanyaan dengan pertanyaan. Kamu mau jawaban? Jawab dulu pertanyaanku. Fair-fairan, aku sudah jawab 1001 pertanyaanmu. Kamu belum sama sekali kutanyai. Menurut kamu, baptisan Yohanes itu dari Tuhan, dari Allah, atau dari manusia? Nggak bisa jawab mereka. Takut, karena Yohanes itu populer sekali. Ya, di perjanjian baru, di kitab Injil Koyo itu. Oh. Mereka jawab dari Tuhan. Semua akan bertanya, loh, kalian tidak dibaptis loh.
Kalian orang Farisi ahli Taurat kok enggak mau nundukkan diri, enggak mau rendah hati, ikut dibaptis. Kok enggak mau jadi pasien, maunya jadi dokter melulu, enggak ada orang yang sembuh. Kalau kamu bilang itu dari Tuhan, kalau kamu bilang dari manusia, bisa dilempar batu itu. Bisa dirubung masa dia. Sekali lagi ditanya, Tuhan Yesus cuma bilang dengan satu pertanyaan. Mengapa Daud berkata dalam firman, katanya Mesias kan anak Daud kan, kenapa Daud berkata pada Tuhan, Tuhanku akan segala sesuatu ditaruh di tumpuan kakimu. Kenapa Daud, kalau memang adalah nenek moyang Mesias, kenapa dia bilang sama Mesias, Tuhan, Tuhan. Yesus menegakkan keilahiannya. Nggak bisa jawab. Kepada siapa kamu bayar? Kasih koin ditunjukkan. Kamu bayar ke siapa? Lihat koin ini. Wajah siapa? Wajah Kaisar. Ya udah. Kepada Tuhan, beri kepada Tuhan. Pada Kaisar, beri pada Kaisar. Bungkam dia. When God asks you a question, you'll be dumbfounded. I assure you. You'll never be able to answer him for eternity. Makanya saya tidak berani lancang kata dengan Tuhan. Tuhan lemparkan satu pertanyaan, buyar. Hidupmu buyar. Tapi kali ini Tuhan bukan mau bukan menjebak Yeskiel. Tuhan sedang mempersiapkan hatinya untuk sebuah mujizat. Powerful sekali Tuhan berkata, gini ya Yeskiel, hai anak manusia. Ini harusnya langsung ngerti. Tuhan tidak bilang hai Yeskiel. Dia bilang hai anak manusia supaya dia ngerti strata, martabat. Dia supaya tahu diri. Dia berkata, hai anak manusia, debu dan tanah. Tuhan ngomong sama Yeskiel, hai anak manusia. Tuhan tidak merendahkan dia. Tuhan ingatkan siapa dia, dan dia bukan siapa. Tuhan ingatkan Yeskiel, siapa dia, siapa Tuhan. Hai anak manusia, son of man. Dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Faith is not positive thinking. Faith is hearing afresh what God is saying. Saya ulang dalam bahasa Indonesianya. Iman itu bukan pikiran positif. Iman itu mencari Tuhan secara fresh. Secara segar hari ini di atas dua lututnya mendengar suara Allah lagi yang Tuhan akan sampaikan detik itu. Hai anak manusia, menurut kamu bisa hidup nggak? Dia bisa dengan mudah menjawab. Dalam sejarah, karena Yeskiel di tengah. Tuhan pernah membangkitkan. Udah pernah ada zamannya raja-raja, misalnya seperti Elia. Tuhan nggak minta informasi. Tuhan minta sesuatu jawaban yang sifatnya personal sekali dari hatinya dia. Menurut kamu, siapa aku, kata Yesus pada murid-muridnya. Orang sini bilang, jangan orang bilang, Petrus memberanikan diri, kau Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Dia berkata, Bapa yang membisikkan, dan kamu berhasil untuk mendengungkan dengan lidahmu. Itu ada power. Di atas itu akan kudirikan gerejaku. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Yeskiel itu jempol. Dia tidak menjawab dengan pengetahuannya. Dia tahu Tuhan bisa, tapi dia tidak lancang. Karena dia langsung pertama diskakmat sama Tuhan. Hai anak manusia, ingat lo ya, kamu hanya orang. Bisa enggak tulang-tulang itu dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, perfect. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, segala ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu, ya Bapa, di hadapan Dia, tahu dirilah. Ku datang, segala keangkuhanku hilang. Ya Tuhan Allah, oh Lord my God, adalah suatu sebutan adoration atau suatu sebutan yang sangat memanjakan Tuhan. Tapi sangat dalam roh tanda kutip ketakutan. Ini aku Tuhan, seperti Petrus memegangi kakinya Yesus. Enyahlah dari aku orang berdosa, tapi dipegangi. Tuhan suruh pergi tapi digandoli. Dalam kata ya Tuhan Allah, itu artinya I love you like crazy, but I'm not worthy. Aku cinta padamu tapi aku takut Tuhan, karena aku tidak suci.
Tuhan langsung senyum. Inilah permulaan kau akan mengalami melihat perkara besar dalam hidupmu. Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Dia tidak asumsi. Dia tidak bergantung informasi apa kata orang atau opini. Dia memandang wajah Tuhan sekali lagi dan belajar lagi dan berkata, Lord, only you know. Dengan kata lain, let me know. Please beritahu aku. Tapi dia gak lancang. Dia tidak suruh-suruh Tuhan. Kata engkau yang mengetahui itu sebenarnya sebuah permohonan. Mintalah kau akan menerima. Will you teach me? Oh, so sweet. Will you teach me? Saya mau nangis ngomong gini. Will you teach me? Mau tahu kapan mujizat berhenti? Pengurapan tidak lagi akan mengalir dalam hidup seseorang? Ketika dia merasa, dia sudah tahu. Ketika dia merasa, dia sudah bisa. Ketika dia merasa, semua sudah, aku sudah pernah alami. Tapi kapan pengurapan itu mulai mengalir waktu kita berkata, I know who you are. I know you're able. Aku tahu siapa dirimu. Aku tahu kau bisa. Will you teach me? Akankah kau mengajari kepadaku? Teach me, oh Lord, what to believe this time. Ajari aku apa yang harus kuyakini sekarang. Aku ingin mendengar suaramu. Saya bisa rasakan hati yang sangat tender. Yang mudah dibentuk dan berkata, hancurkan aku 1000 kali Tuhan. Aku tetap akan adalah Yeskiel yang sama yang mau belajar. Teach me, oh Lord. Wow. Saya pernah sekali bentak orang yang tidak bisa ngampuni orang lain. Saya biasanya orang yang lemah lembut sekali. Masa nggak ngerti-ngerti sampai sekarang. Nah, siapa di sini waktu saya khotbah saya pernah, hei diam. Siapa di sini yang pernah waktu perlu keluar atau gimana saya tunjuk? Enggak, saya enggak gituan orangnya. Cuma sekali itu ya. Ya sudahlah Tuhan mengerti. Saya tegur dia. Enggak bisa Pak Sepi, saya enggak bisa, enggak bisa. Saya dari sabar, saya ini orangnya enggak ngaku-ngaku sabar. Hopefully semakin sabar. Tapi akhirnya saya bilang, shh. Dia langsung kaget. Saya enggak pernah gitu. Shh. Dia bilang, kenapa? Kapan kamu akan terus ngomong tentang aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku coba. Aku minta, aku coba, aku bisa. Shh. Cewek lagi. Suaminya langsung kaget. Pastor Philip nggak pernah sekasar ini. Shh. Untung saya nggak bilang, sit. Loh, saya lembut, tapi kalau saya kasar, saya akan kasar. Karena saya nggak takut siapa-siapa kecuali Tuhan. Saya bilang, shh. Dia bilang, habis itu berubah raut wajah saya. Kapan kamu akan cukup rendah hati berkata, I don't know whether I can. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Please teach me. Jangankan Tuhan, saya ngomong aja gak mempan, gak masuk tuh. Saya ngomong aja gak masuk. Apalagi Tuhan. Loh, gak kebalik ah? Enggak. Kalau kita tidak bisa mendengarkan orang yang kelihatan, kita tidak bisa dengar orang yang kelihatan. Nggak kebalik kok sama sekali. Kita tidak lebih pangkat dari Tuhan Yesus. Bagaimana kau bisa mengasihi orang yang tidak kelihatan? Kalau kau tidak bisa mengasihi orang yang kelihatan. Saya ngomong aja tidak mempan. Nggak masa Tuhan. Jangankan kau main Tuhan-Tuhanan selama ini. Perasaanmu ada Tuhan, Tuhan nggak ada. Salah satu, enggak you ya, aku yang salah. Saya rasa kali ini aku enggak salah. Saya bilang, diam. Saya bilang, kapan kamu akan rendah hati? Dia berkata, will you teach me? Wih, itu saya nggak akan lakukan itu lagi. Saya takut ditempeleng. Karena saya nggak mungkin bisa balas. Tapi hari itu saya bisa melihat wajah yang tiba-tiba sadar. Saya bilang sama dia, let God teach you. Dia bebas, batinnya lepas. Ternyata tidak sesusah itu kok usir setan. Langsung terbirit-birit lari semua hantu di dalam jiwanya. So easy. Kuncinya di sini Bapak Ibu. Lihat lagi ya, mungkin saya tidak bisa selesaikan semua karena saya mau pakai waktu lebih banyak untuk ministry time.
Lihat lagi ayat 2, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Anda lihat sesuatu enggak? Coba saya tanya ya, ayat tadi yang saya baca itu indoor atau outdoor? Saya ulang, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling. Jangan lupa saya kasih kata kuncinya di lembah. Dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Ini indoor atau outdoor? Dalam ruangan atau di luar? Di bawah sinar matahari atau dalam remang-remang, disimpan di mana, atau disimpan di wardrobe, atau disimpan di lemari mana, dikunci? Enggak ya? Apapun yang kau simpan, Tuhan tidak akan kerjakan. Tuhan hanya mengerjakan sesuatu yang transparan. Istilahnya, ini bukan ilmiah, karena ada tanaman yang memang bisa hidup di tempat gelap, tetapi sebagian besar tanaman-tanaman, dia tidak bisa tumbuh kalau dia tidak kena sinar matahari. Betul ya? Apapun juga yang kau tutup-tutupi, kau tak akan bebas. Saya tidak berkata bahwa kita perlu ngaku-ngaku kepada semua orang. Ya, cintakan rumahmu menghanguskan aku. Sayang kalau sampai meletek. Begini. Apapun yang kau tutup-tutupi, tidak akan terjadi freedom. Saya tidak berkata bahwa Anda perlu ngaku-ngaku ke sembarang orang, pengakuan dosa, bukan. Tetapi kalau kita mau bebas, sesuatu lah dalam hidup kita, apalagi dalam diri kita mesti akui itu di tempat transparan, apa adanya sama Tuhan, di bawah sinar terang firman, kita harus mengakuinya, dan kepada orang-orang yang tepat di hidup kita. Sebab apapun juga yang disimpan dalam bayang-bayang tidak akan bertumbuh di hidupmu dan di hidupku. Ini semua tulang baru Tuhan bangkitkan karena mereka dibeber bertaburan di lembah. Kalau mereka sampai dikumpulkan, ya, dikuburkan, orang yang menguburkan adalah orang yang berkata, enggak mungkin sudah, aku tutup pintu, aku enggak mau didoakan. Udah enggak usah ngomong itu sama aku. Aku sudah tahu, orang gitu bukan Tuhan tidak bisa, Tuhan mau kalau Tuhan paksa, tapi Tuhan tidak pernah memaksa. Orang seperti itu sudah tidak buka pintu. Berarti semua tulang itu dimasukkan, disimpan di balik pintu dan rumah gelap itu. Itu tidak akan bertuhan rumah itu, saya garansi itu rumah berhantu. Anything you keep from the Lord, and keep from the right people, apapun yang kau simpan dari Tuhan dan simpan dari orang-orang yang seharusnya tahu dalam hidupmu, dia tidak akan bertumbuh. Dan di situ menjadi sarang hantu. Kalau ada di antara kita yang punya anger issue, mungkin masa kecilnya dulu pernah digebukin sama orang tuanya. Anda akan menemukan, sampai kapanpun Anda akan meledak marah itu seperti Ferrari, 0-100 itu cuma 3 detik, lalu buta mata. Saya baru tidak lama lalu mengajarkan pada seorang suatu prinsip. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya tetap harus ajarkan ini sebagai suatu pengajaran luas. Itu bukan karena egonya terganggu. Dan itu juga bukan karena trigger atau apa yang memicu. Memicu sih pasti, setiap orang pasti ada amarahnya. Setiap kita itu pasti ada. Makanya ada ayat di Mazmur 37. Tinggalkan panas hati, tapi ada orang itu sudah kesumat, dia bukan panas. Dia sudah bukan panas hati, tapi kesumat. Ada orang sampai seperti itu, tidak bisa. Anda tidak akan bisa bebas. Sampai Anda belajar menghampiri Tuhan dan minta Tuhan obrak-abrik yang namanya berangkas misteri itu. Mungkin kecilnya pernah dikebukin. Dan Anda mungkin hari ini, Anda perlu mengakui, ini tidak perlu terapi, simple saja. Ketika disadarkan itu area di mana perlu ada kesembuhan batin, di situ ada luka batin. Kalau kita mau koreksi-koreksi ya pasti semua kita ada luka batinnya lah, termasuk saya. Tapi ada hal-hal yang sifatnya major, sesuatu yang sifatnya besar dalam hidupmu. Bukan sesuatu perkara kecil-kecil yang bisa diselesaikan dengan sendirinya keluar tiap hari waktu kita itu menghadap Tuhan. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang harus operasi besar. Anda perlu duduk dengan seseorang, mengakui bahwa aku belum mengampuni si A, dan lepaskan pengampunan, dan minta dilayani. Mau jerit ya jeritlah pada saat itu. Kalau nggak ada kelepasan manifestasi kuasa kegelapan, ya nggak usah dibuat-buat. Kadang-kadang menangis, kadang-kadang nggak ngalami apa-apa, kadang-kadang cuma dengan tenang, tapi tiba-tiba diliputi damai sejahtera. Mulai hari itu Anda akan ketemukan. Setiap kali Anda marah mau jadi 100 km per jam kesumat, alias kesumat, tiba-tiba seperti ada remnya.
Cuman marahnya itu biasa. Dan Anda punya pilihan untuk tidak berdosa. Tidak seperti dulu, tiba-tiba kalau udah marah, emosi langsung kesurupan. Meskipun tidak kesurupan setan, tapi kesurupan amarah, sami mawon, saudara. Ada area yang kau tutupi, kau tidak pernah akui. Harus ada confession. Akui dan berkata, I need healing in this area. I need healing di area ini. Ya, ada hal-hal itu. Loh, nafsu juga sama. Nafsu. Tapi bukan berarti kita didoakan kelepasan lalu tidak pernah digoda. Enggak lah, selama kita manusia, kita pasti akan digoda dengan hawa nafsu daging, termasuk hawa nafsu birahi. Tapi ada orang tertentu yang betul-betul diikat. Luar biasa dengan zina. Ada area tertentu yang Anda perlu akui. Sampai hari ini masih tertuduh kan, dulu pada waktu pacaran. Sudah pernah berbuat berkali-kali kan. Nggak perlu terus korek-korek lagi ke belakang. Kalau sudah nggak ada lagi, hari ini sudah fine, thank you, 2 Korintus 5:17. Karena yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, kamu ciptaan baru, ada sebagian besar 99% itu mungkin sudah ditanggulangi dengan sekedar lahir baru. Selesai itu. Tapi masih ada 1% ini terus mengganggu. Area itu terus mengikat dan menggigit. Tiba-tiba seperti khotbah hari ini menyadarkan Anda, aku perlu dibereskan di area itu. Kok susah ya jalannya anakku ya? Loh kalau itu susah jalan karena memang pencobaan biasa, semua orang itu dicobain tidak melebihi kekuatan. Tapi ada pencobaan tertentu yang Anda lihat sebagai patron dalam keluarga. Dan itu nggak bisa lepas. Anda perlu didoakan, renouncing the old sin dalam nama Yesus. Nggak perlu Anda public news lalu ngomong begini, tapi kepada orang yang tepat. Datanglah ke CGL-mu. Kalau CGL-nya yang ngalami itu, datanglah ke coach-nya. Coach yang ngalami itu, ya datanglah ke TL-nya. TL yang ngalami itu, ya datanglah ke gembala. Gembala ada satu titik lah, tidak ada yang ngalami. Di level tertentu. Kalau kita jadi pemimpin, kita harus selesai dulu. Amin Bapak Ibu. Ada area tertentu, sebelum tulang itu dijejer dan dibeber, Tuhan tidak akan sinari dan dia tidak akan tumbuh daging dan urat. Cerita ini beda kalau tulang itu disimpan dan dikuburkan. Jangan kuburkan. Jangan berkata nggak mungkin, nggak bisa, aku nggak perlu didoakan lagi. Mari sudah, aku tahu segala. Jangan tutup pintu. Jangan begini. Jangan dipalangi Tuhan itu. Tapi kalau ada area tertentu kalau Anda belum mengalami victory, buka pada Tuhan. Lord, I pray for victory. Ketika ada breakthrough in you, di dalam dirimu sebentar lagi akan ada breakthrough around you. Kenapa ada orang-orang Kristen tidak bisa mengalami breakthrough di sekelilingnya? Ada orang-orang tertentu dalam pelayanan contohnya tidak bisa menguasai setan-setan tertentu. Gimana bisa? Wong tuyul di dalam dirinya aja nggak pernah ditaklukkan. Paham maksud saya Bapak Ibu? Waktu ada terobosan di dalammu, maka akan ada terobosan di sekelilingmu. Kenapa Yesus ditakuti sama laki-laki Gerasa itu? Karena in him tidak ada borrowed things, tidak ada hal-hal yang dia pinjam dari setan. Setan tahu ini orang asing sama sekali dari neraka. Lihat Yesus, wah, apakah kau akan lemparkan kami ke sana? Karena kalau Yesus menguasainya, semua pencobaan di padang gurun, bukan berarti kita harus sempurna, tapi kita harus maju. Tidak boleh stagnan muter-muter di padang gurun. Ada area tertentu yang Tuhan garap di dalam dirimu. Kadang-kadang anehnya gini loh. Aku minta mujizat di luar aku, mujizat dalam ini, dalam itu. Tetapi kok yang di otak-atik itu di dalam aku ya? Have you ever thought Tuhan itu aneh? Aku tuh minta mujizat di luar, Tuhan punya tangan untuk operasi di dalam. Karena cara Tuhan bekerja itu in and out. Inside out. Apapun yang Tuhan mau taklukkan di sekelilingmu, Tuhan akan taklukkan dulu di dalammu. Makanya yang namanya batin kita itu harus transparan sama Tuhan. Tulang itu tidak akan pernah bangkit kalau disembunyikan. Apapun dalam remang, tidak akan mengalami pertumbuhan ilahi. Amin Bapak Ibu. Terakhir, saya janji selesai dulu, ternyata overtime. Gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Ayat 4. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Jadi Roh Kudus pun bekerja sesuai dengan ini, luar biasa. Nafas hidup itu akan datang. Tapi Tuhan suruh Yehezkiel melakukan sesuatu dulu. Disuruh berbicara kepada situasinya yang hopeless, yang tanpa pengharapan. Disuruh bernubuatlah dan katakanlah. Belajar kalau waktu kita baca Alkitab bukan hanya membacanya.
Rema-rema yang melompat di sini jangan kau ragukan. Itu mungkin perasaan saya. So what kalau itu perasaanmu, tidak pernah salah mempercayai firman. Tangkap itu basah-basah, ingat kita ini kering. Apa yang kering butuh apa yang basah. Firman itu basah, firman itu air. Firman itu roh, firman itu pedang roh. Ambil itu, ucapkan di mulutmu. Bukan berarti memanipulasi Tuhan, bukan. Sekali lagi saya ingatkan, Anda tidak bang tut jendela wawa lalu buka ayat ini. Tapi sesuatu yang sifatnya dari devotion atau sesuatu yang sifatnya dari dedikasi dengan Tuhan, tiba-tiba ada yang merema. That's the sword of the Spirit. Kalau ada yang merema itulah pedang. Pedang itu bukan untuk disimpan, pedang itu untuk ting tang dang ting dang dang. Pedang itu untuk perang. Pakai itu karena kerajaan Allah itu teraktivasi lewat suara. Speak by faith into your situation. Speak by faith into your situation. Bicara dengan iman. Itu artinya bernubuatlah. Nubuatan itu bukan berarti besok dolar naik. Itu prediksi termasuk bagian nubuatan. Tapi harus hati-hati bukan dibuat-buat. Itu nanti akan terbukti kalau memang Tuhan berbicara. Tapi intisari nubuatan itu bukan prediksi. Tapi mengucapkan firman atas situasi yang tak mungkin. Bernubuatlah. Speak into your situation. Jangan kita itu ngajak iblis dialog. Suatu hari waktu saya melayani kelepasan, ada satu orang kesurupan. Saya bilang, dalam nama Yesus. Gak keluar-keluar. Saya capek, dia juga capek. Dalam nama Yesus ya. Gak mau ya. Setannya juga bisa jawab, gak mau ya. Ayolah, gak usah lah. Jadi ini satu kasus pelayanan kelepasan di mana sang pendeta dan sang korban sama-sama lelah. Roh Kudus itu punya selera humor tinggi. Dia beritahu sama saya, sampai kapan you will toy around? Sampai kapan kamu akan main-main? Saya gak main-main loh Tuhan. Sampai kapan kamu tidak akan berbicara tegas? Aku tidak perlu kamu jerit-jerit. Orang datang ke gereja, diem aja seperti Hana. Komat kamit aja mulutnya sampai Eli aja kira dia mabuk apa. Aku mendengar suara hati. Setan tidak maha tahu, dia tidak dengar suara hatimu. Kapan kamu akan bicara tegas? Kapan kamu akan bicara pada setan tidak seolah-olah dia adalah seorang kawan? Aku tidak berkawan sama dia loh. Tapi kamu bicaranya senada seperti waktu kamu bicara dengan seorang kawanmu. Ayolah setan keluarlah. Nggak mau lah. Ayolah, nggak usah lah. Ngerti aku? Paham aku. Bedanya apa? Tuhan kan Tuhan, kuasa Tuhan ya kuasa Tuhan, urapan-urapan. Kerannya yang beda. Ini bukan metode ya, jangan kau tiru metodenya tanpa spiritnya. Saya langsung berkata begini, ngerti Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus. Waktu saya ngomong gitu, pelayan-pelayan ikut kaget. Saya tahu, nah setannya lebih kaget lagi. Keluar! Saya tidak pernah bicara gitu sama jemaat. Ini bedanya jemaat. Kalau bicara pada jemaat, bicara pada iblis. Bedanya di sini. Bicara sama jemaat lemah lembut. Penuh kasih. Membangun mereka. Sama iblis, I've got nothing to do with you, you get out. Jangan kembali lagi ke orang ini. Keluar dari dalam nama Yesus, jangan pergi ke tetangga. Nanti dia mampir kan cilaka. Pergi ke tempat gersang. Saya punya pengetahuan, kalau kita usir dia ke lautan api, itu setan di dalamnya tambah kuat, karena merasa kamu tidak tahu firman. Pergi tempat gersang, like I care. I don't care where you're going, never to come back. Tidak pernah kembali ke tempat ini. Dan aku jagai orang-orang di sekeliling sini. Sekarang keluar dalam nama Yesus dengan satu kata. Get out! Kaget semuanya, langsung keluar. Bedanya apa sama saya? Saya bilang, get out. Sama get out! Bedanya apa? Perasaan Anda di sini naik turun. Aku tidak dicintai. Wah orang ini begini. Wah itu CGL ku begitu. Dengan Anda terus dialog dengan pikiranmu. Kau kira itu pikiranmu itu setan membisikkan. Kalau Bapak bisa membisikkan pewahyuan, setan bisa membisikkan juga keracunan. Dan orang yang begitu lalu habis itu curhat, cari orang yang sama-sama kepahitan, gosip-gosip. Sampai kapan kau akan dialog dengan setan di pikiranmu? Satu waktu Anda harus lawan arus dan berkata, get out! Hanya kau iblis, engkau batu sandungan bagiku. Kau memikirkan hanya yang dipikirkan oleh manusia. Mundur!
datangi orang itu, salami, rangkul dia dan berkata, I love you. Bebas langsung. Daripada, aku enggak bisa kok. Aku sudah mencoba, enggak bisa. Sampai kapan? Shh. Sampai kapan kau dialog dengan setan? Sampai kapan? Saya ngerti hari itu. Tahu gini rek, bahasa orang Surabaya. Enggak perlu 3 jam. 3 menit jadi. Oh Tuhan, berarti suara keras dengan lembut beda ya? Tuhan bilang enggak beda buat aku, beda buat musuhmu. Oh, paham ya? Kalau sama aku enggak ada bedanya. Tuhan, sama-sama seorang ibu yang berkata, Tuhan. Di tempat kerja, bosnya lagi marah. Tuhan tolong aku. Aku difitnah. Dengan Tuhan, enggak ada beda. Setan ada bedanya. Enggak percaya? Jadilah polisi. Ada maling di dalam. Ayo rek. Good luck my friend. Ganti aja profesi. Jangan jadi polisi kalau begitu. Amin. Paham ini Bapak Ibu? Bernubuatlah into your situation. Bicara dengan tegas. Aku akan berbuah. Pelayanan yang kupegang ini satu-satu akan bertumbuh. Aku percaya iblis kau tidak bisa lama-lama dengan aku. Silakan berlama-lama, kamu tidak akan kerasan. Mau lama-lama Anda, aku lebih kerasan dari kamu karena aku dalam hadirat Tuhan. Gitu loh. Saya yakin Anda pasti akan mengalami terobosan. I love you, God bless you. Mari kita semua bangkit berdiri.